اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حمد الله ييسر كل ما كتعسر ربنا الله سبحانه له البحر والبر ربنا يا الله يا حمد الله ييسر كل ما كتعسر ربنا الله سبحانه له البحر والبر ربنا يا الله مالك الملك وحكم من تصرف ودبر الكريم الرحيم العادل المحسن البر ربنا يا الله واسع الجود والمعروف يعطي ويقهر نحمده نشكره فيما مضى قد وقدر ربنا يا الله قلبي يصبر على المكتوب ولا تصبر وارض بالحكم من ربك حلا عندك أوقار ربنا يا الله فلنرى ربك بك لطف منك واعلم وأخبار لا تعارض ولا تجزع ولا تضجر ربنا يا الله فإنما يسخط المكتوب مكاتي ظفار والذي يرضى بالمكتوب يفلي ويهبر ربنا يا الله واعلم أن القضاء قد كان بالخير والشر قد جرى بقلم في اللوح من قبل يظهر ربنا يا الله سلمي الأمير تسلم لي المهيمن وتجار جل ذو العرش مولانا الكبير المكبر ربنا يا الله مالك الملك وحدهما لحرفه من ذار كله الأمر له قدر ودبر وسخر ربنا يا الله فاحمدوه اشكره في حالي النفي والضار واذكروه اسأله لا تسألوا غيره البار ربنا يا الله فاحمدوه اشكره في حالي النفي والضار واذكروه
اسأله لا تسأل غيره البر ربنا يا الله. ثم صلوا على الهادي الشفيع المصدر أحمد نور ذي نور على الكون يزهر ربنا يا الله. عليك بتقوى الله في السر والعلان وقلبك نازفه من الرجس والدران وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حشوها المحان واسحب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تصحب هديت من افتتان وإن ترضى بالمقسوم عشت منعما وإن لم تكن ترضى به عشت في حزان وصل بقلب حاضر غير غافلين ولا تلهو عن ذكر المقابر والكفان وما هذه الدنيا بدار إقامة وما هي إلا كطريق إلى الوطن وما الدار إلا جنة لمن اتقى ونار لمن لم يتق الله فاسمعان فيا رب عاملنا بلطفك واكفنا بجودك واعصمنا من الزيغ والفتان ووفق وسدد واصلح الكل واهدنا لسنة خير الخلق وسيد الحسن عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الزمان.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah. Dalam pertemuan kita kemarin kita membahas tentang Al-Imam Bukhari, ya. Dan saya rasa pembahasan Al-Imam Bukhari dengan sahihnya juga sudah selesai. Sebenarnya banyak ulama-ulama yang menulis secara detail lengkap tentang sosok Al-Imam Al-Bukhari ini dan kitab sahihnya. Di antaranya Al-Imam Jamaluddin Al-Qasimi. Beliau menulis sekilas tentang Al-Imam Al-Bukhari, Tarjamah Al-Bukhari. Terus juga sebelumnya Al-Imam Ibn Hajar, At-Tanab wa Akthar. Banyak penulis menuangkan tentang Sahih Bukhari dan Al-Imam Al-Bukhari sendiri, ya, dan banyak lagi. Saya juga mutataffilan fi maidatihim, ada saya tulis tentang Imam Al-Bukhari, Sahih Bukhari dari sisi hubungan Imam Bukhari dan Sahih Bukhari, hubungan mereka, hubungan Al-Imam Al-Bukhari dan Sahih Bukhari itu dengan Sadatuna Bani Alawi. Kebetulan saya ada tulisan tentang itu sekitar 100 halaman lebih kurang, ya. Itu kita bahas panjang lebar tentang hubungan erat antara Sadat Bani Alawi dengan kitab Sahih Bukhari yang menjadi rujukan utama mereka. Kemudian di sini juga disebut tentang Al-Imam Muslim. Nah, Imam Muslim ini adalah Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi. Beliau lahir tahun 206 Hijriah. Dari sejak awal beliau dicinta dengan ilmu. Nah, sehingga beliau keliling hampir ke seluruh negeri kaum muslimin yang saat itu untuk menimba ilmu, menimba hadis dari para ulamanya. Sehingga ketika beliau masuk Khurasan, ya ini kota-kota besarnya kaum muslimin saat itu, kota-kota ilmu, beliau mendengar dari Yahya bin Ma'in wal Imam Ishaq ibn Rahawai, ya. Di Rai juga mendengar dari Muhammad bin Mihran. Di Irak beliau mendengar dari Ahmad bin Hanbal wa Abdullah bin Maslamah. Di Hijaz beliau mendengar dari Sa'id bin Mansur wa Abi Mus'ab. Di Mesir beliau mendengar dari Amr bin Sawad wa Harmalah bin Yahya. Dan masih banyak lagi yang belajar dari beliau, yang menjadi guru-guru beliau. Di antaranya adalah Imam Al-Bukhari yang merupakan guru daripada Al-Imam Muslim. Nah, sebagaimana murid-muridnya Imam Muslim juga banyak. Mereka kibarul muhadditsin wa kibarul ulama. Di antaranya adalah Al-Imam At-Tirmidzi, itu merupakan murid daripada Imam Muslim. Muhammad bin Makhlad, Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan An-Naisaburi, beliau juga periwayat dari kitab Sahih Muslim. Asanid, sanad-sanad hadis periwayatan kepada kitab Sahih Muslim bermuara kepada beliau Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan An-Naisaburi. Nah, sebagaimana juga Imam Ibnu Khuzaimah meriwayatkan daripada Imam Muslim, ya. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Barra, Ali bin Al-Husain, Makki bin Abdul Abdan, dan masih banyak lagi. Dan semua dari mereka sepakat tentang kemuliaan daripada Imam Muslim dan ilmunya yang sangat luas itu. Imam Muslim punya karya tulis bukan hanya Al-Jami' As-Sahih tersebut, ya, kitab sahihnya saja, tetapi beliau juga punya karya-karya tulis yang baik, yang banyak juga, ya. Hanya saja yang terkenal Sahih Muslim itu Al-Jami'. Sama seperti Al-Imam Al-Bukhari, beliau karya tulisnya banyak, bukan cuma sekedar Sahih Muslim,
bukan cuma sekedar Al-Jami' As-Sahih karya Imam Bukhari, tapi beliau juga mengarang kitab sangat banyak sekali, di antaranya kitab Khalqu Af'alil Ibad, Al-Adab Al-Mufrad dan lain sebagainya. Cuman yang memang terkenal itu adalah Sahih Bukhari. Ini juga Imam Muslim punya karya tulis banyak, tapi yang sangat dikenal adalah kitab Al-Jami' As-Sahih itu. Nah, beliau menulisnya itu sekitar 15 tahun. Beliau di situ menghadirkan lebih dari sekitar 12.000 hadis yang beliau pilih dari 300.000 hadis. Bahasan utamanya ya adalah hadits sahihul mujarrad al-musnad ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kitab Sahih Muslim pembahasan utamanya adalah hadis yang sahih. Ya, al-mujarrad al-musnad ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan beliau menempuh metode yang sama yang ditempuh oleh Imam Bukhari. Dari segi standar kesahihan di dalam merangkum hadis-hadis Nabi Muhammad yang sahih. Terus juga dari segi penyusunannya sesuai dengan bab-bab ilmu. Hanya saja perbedaannya, sebagian besar yang dituangkan oleh Imam Muslim itu adalah hadis marfu'. Adapun ahadits al-mauqufah yang diriwayatkan dari sahabat jarang sekali. Terus juga yang menarik di sini beda antara Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim. Kalau Sahih Bukhari itu disebutkan babnya, bab Badul Wahyi, babul iman, kitabul ilm, ada bab-babnya disebut sama Imam Bukhari. Berbeda halnya dengan Al-Imam Muslim. Beliau itu menyebutkan hadis-hadis saja tanpa menyebutkan bab ini, bab itu, enggak pakai sebut. Lantas di dalam kitab Sahih Muslim itu kan tersebut di situ. Yang sekarang ini bab ini, bab itu, bab ini, bab itu. Nah, itu datangnya dari para pensyarah hadis, bukan daripada Imam Muslim. Pensyarah hadis yang meletakkan bab untuk setiap bahasan. Tapi pada dasarnya aslinya itu kitab Sahih Muslim tidak disebut bab-babnya oleh Imam Muslim, langsung disebutkan hadisnya. Tetapi walau demikian, ya, seperti Imam Nawawi nyatakan bahwasanya kalau orang yang membaca kitab Sahih Muslimin akan menyadari sebenarnya kitab Sahih Muslim itu hadis-hadisnya berurutan sesuai dengan bab. Hanya saja Al-Imam Muslim tidak mencantumkan judul babnya. Tapi kalau diperhatikan hadis-hadis yang diletakkan oleh Imam Bukhari itu tersusun rapi sesuai dengan bab-bab ilmu, bab-bab ilmiahnya. Gitu. Hanya saja beliau tidak mencantumkan judul atau nama bab itu. Yang mencantumkannya adalah para syurrah, para pensyarah setelahnya. Tetapi kalau diperhatikan semua hadis yang dituangkan itu tersusun rapi sesuai dengan bab-bab ilmu. Jelas? Nah, adapun jumlah hadisnya ada berapa? Ada kan beberapa hadis yang diulang, begitu. Nah, tanpa pengulangan total hadisnya katanya sekitar 4.000 hadis. Nah, terus juga keistimewaan daripada kitab Sahih Muslim itu, ya, keistimewaan dari kitab Sahih Muslim adalah Al-Imam Muslim fokus kepada hadis. Berbeda halnya dengan Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari ini kalau kita baca sahihnya, beliau itu
seakan-akan lebih banyak beristimbat, menyatakan suatu hukum, kemudian beliau membawakan hadis-hadis Nabi SAW yang mendukung hukum yang beliau ambil itu. Dan hukum-hukum yang beliau nyatakan itu, ya, beliau ungkapkan dengan cara tabwib, bab badul wahyi, bab ini, bab itu, macam-macam. Al-Bukhari menyebutkan bab sebagai pernyataan hukum, ya. Kemudian bab yang merupakan pernyataan hukum ini didukung oleh Imam Bukhari dengan membawakan hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu gaya atau metode Al-Imam Al-Bukhari di dalam penulisan kitab As-Sahih, Al-Jami' As-Sahih. Berbeda halnya dengan Al-Imam Muslim. Al-Imam Muslim, beliau itu bukan fokus kepada istimbatul hukum, bukan fokus kepada tabwib, tapi fokusnya itu adalah di dalam menuangkan hadis yang sahih berurutan dengan bab-bab ilmiah, jelas. Sehingga kita bakal dapetin di dalam Sahih Muslimin nggak ada sebutan tentang Sahih Muslim tidak menyebutkan bab-bab ilmiahnya. Langsung mulai muqaddimah, setelah muqaddimah langsung hadis. Dan begitu seterusnya. Nggak panjang lebar. Beda halnya dengan Sahih Bukhari, lebih banyak tarjimnya, terjemah atau abwab ilmunya, ilmiahnya, ya, dan hadis-hadis sebagai pendukung daripada abwab ilmiah yang disampaikan oleh Imam Bukhari tersebut. Nah, itu satu. Terus keistimewaan daripada Sahih Muslim itu, ya, Imam Muslim ketika membawakan hadis beliau bawakan lengkap, dibawakan lengkap. Gak dipotong-potong. Berbeda halnya dengan Imam Bukhari. Seringkali Al-Imam Al-Bukhari itu membawakan hadis potongan, tidak lengkap. Ya, kenapa dipotong? Ada beberapa tujuan. Di antaranya adalah beliau hanya mengambil potongan yang berkaitan dengan hukum yang beliau sampaikan. Ya, maka itu ciri yang nyata di dalam Sahih Bukhari, perbedaannya dengan Imam Sahih Muslim yang disusun oleh Imam Muslim. Bukhari seringkali memotong-motong, menyajikannya itu sepotong. Dengan tujuan itu, ya, yang disajikan sepotong dari hadis Nabi Muhammad itu karena memang berbicara tentang hukum yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Intinya di situ. Jelas. Berbeda dengan Al-Imam Muslim, kitab sahihnya itu dia enggak jarang sekali atau hampir enggak pernah memotong hadis, tapi disajikannya secara lengkap dan sempurna. Jelas. Allah. Terus yang berikutnya lagi, keistimewaan Sahih Muslim itu, tahu apa? Al-Imam Muslim itu betul-betul teliti di dalam menyampaikan siyagul ada. Tahu artinya siyagul ada? Cara penyampaian sanad hadis. Beliau sampaikan apa adanya sebagaimana yang beliau dengar dari gurunya. Ya. Sehingga beliau itu sangat membedakan antara kalimat haddatsana dengan akhbarana. Sebab di dalam ilmu hadis itu sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Hajar di dalam Nuzhatun Nazar, ada siyagul ada, pengungkapan sanad hadis. Terkadang pakai kalimat an, terkadang pakai kalimat golah, terkadang pakai kalimat anna, terkadang pakai kalimat amba'ana, terkadang pakai kalimat akhbarana, terkadang pakai kalimat haddatsana, terkadang pakai kalimat sami'atu. Dan masih banyak lagi, ada namanya siyaqul ada. Ya, terkadang dengan kalimat ajazana atau nawaltu atau tanawaltu atau katabtu mukatabatan atau guri'a alaihi wa ana asma' dan seterusnya. Ini namanya siyaqul ada. Ya. Setiap cara pengungkapan sanad itu punya makna. Ya, beda kalimat haddatsana dengan akhbarana. Dan beda kalimat sami itu dengan haddatsana. Itu beda. Semua punya makna yang berbeda.
Dan dari makna yang berbeda itu kekuatannya pun beda. Ya kan? Kalimat saya mendengar langsung, ya. Dengan kalimat an dari itu kan beda jauh. Kekuatannya beda. Ini mendengar langsung atau telah diberitahukan kepada saya. Beda. Jelas. Itu para muhaditsin melihat seperti itu. Tapi beberapa dari mereka, ya, ada yang membedakan, ada yang menyamakan. Khususnya di dalam beberapa kalimat-kalimat tertentu, seperti haddatsana dengan akhbarana. Haddatsana dan akhbarana ini bagi sebagian muhaditsin, ya, mengandung arti yang berbeda. Haddatsana dengan akhbarana. Dan ketika artinya berbeda, kekuatannya pun beda. Di mata beberapa dari mereka, haddatsana itu lebih kuat daripada akhbarana. Apa bedanya? Haddatsana itu syekh memberitahukan kepada saya. Akhbarana kan juga artinya kayak begitu. Iya. Tapi biasanya itu beberapa muhaditsin membedakan. Bedanya apa? Kalau haddatsana si guru menyampaikan kepada murid. Kalau akhbarana si murid membacakan hadisnya di depan guru. Faham? Dan guru menyimak. Itu akhbarana. Itu beda. Itu oleh sebagian muhaditsin itu beda. Tapi bagi sebagian yang lain, kalimat haddatsana dan akhbarana sama. Nah, dalam hal ini Al-Imam Muslim itu termaksud daripada ulama atau muhaditsin yang membedakan setiap ungkapan. Sehingga di dalam kitab Sahih Muslim itu beliau betul-betul teliti ketika menyampaikan apakah itu haddatsana atau akhbarana atau amba'ana, itu beliau sangat teliti di situ, nggak sembarangan. Karena memang beliau bermazhab seperti itu. Yang beliau anut adalah haddatsana dan akhbarana itu beda. Dan pengaruhnya di dalam kekuatan sanad itu ada, nyata, berpengaruh. Itu pandangan Imam Muslim, sehingga di dalam Sahih Muslim, ya, itu sangat dibedakan oleh beliau. Berbeda halnya dengan Al-Imam Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari, ya, betul menyatakan itu berbeda antara haddatsana dengan akhbarana, tetapi di dalam pengungkapan, ya, Al-Bukhari di sini yatasarraf. Yatasarraf itu artinya dia juga melakukan pengolahan, diolah. Terkadang beliau menyampaikannya akhbarana atau haddatsana, terkadang di kesempatan yang lain tidak menyampaikannya dengan kalimat akhbarana dan haddatsana, tapi cukup menggantinya dengan an, bertumpu dengan akhbarana dan haddatsana yang pertama beliau sampaikan. Jelas. Nah, ini caranya, metodenya Al-Imam Al-Bukhari. Berbeda hanya dengan Al-Imam Muslim. Al-Imam Muslim apa yang beliau dengar dari gurunya, haddatsana atau akhbarana, ya disampaikan apa adanya. Jelas? Itu salah satu keistimewaan daripada kitab Sahih Muslim. Terus juga di antaranya itu ketelitian Al-Imam Muslim, ya, beliau itu ketika menyampaikan sanad periwayatan seperti tadi, membedakan antara akhbarana, haddatsana, beliau sampaikan apa adanya seperti yang beliau dengar dari gurunya. Terus juga beliau suka seringkali ketika menyampaikan haddatsana fulan, dan beliau kasih beberapa informasi penting. Seperti apa? Seperti informasi yang berkaitan tentang si periwayat itu, si guru. Contoh, saya mendengar ini hadis dari fulan. Dan kebetulan juga saya mendengar dari fulan yang lain. Disebutin beberapa. Nah, ini kan informasi tambahan, ya,
ya, yang beliau berikan di dalam itu sanad. Nah ini salah satu keistimewaan daripada Sahih Muslim. Nah, terus juga misalnya Imam Muslim membawakan, saya mendengar ini hadis dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Ada 3-4 periwayat. Ya, dan mereka semuanya dari guru yang sama, si fulan. Terus dibawain sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Bukhari juga sama kayak begitu. Cuman yang menarik pada Sahih Muslim, ketika membawakan hadisnya dari Nabi Muhammad, beliau bilang, ini lafaznya, lafaz matan hadisnya adalah melalui dari periwayatan si fulan. Ini kan ada 3-4 orang guru, ya kan? Apakah lafadznya sama? Enggak, beda. Yang saya sampaikan ini lafadznya si fulan. Itu dijelaskan oleh Al-Imam Muslim. Berbeda dengan halnya dengan Al-Imam Al-Bukhari. Jarang sekali seperti itu. Sekalipun beliau mengatakan hadatsani fulan wa fulan wa fulan wa fulan an fulan. Gitu. Ya. Terus bawain hadisnya. Ini hadis lafaz punya siapa? Itu enggak dijelaskan oleh Imam Bukhari. Tapi kalau Imam Muslim menjelaskan, ini hadis lafadznya si fulan dari periwayatan si fulan. Jelas. Ini yang menarik daripada kitab Sahih Muslim. Terus juga yang menarik tahu apa? Nih di sini. Beliau mendengar dari gurunya sesuatu yang disampaikan persis seperti itu. Walaupun sebenarnya ambigu. Bagaimana? Ya. Misalnya lu siapa namanya teh? Rizal, Teh Habibi, ini siapa? Asif, ini Zahran, ini Nabil. Nih, ya, ini sebagai contoh. Saya Imam Muslim misalnya, saya mendengar dari apa? Rizal. Ya, saya bilang hadatsani Rizal. Qala akhbarani Habibi. Qala haddatsani siapa namanya? Asif. Qala akhbarani Zahran. Qala haddatsani siapa namanya? Nabil. Al-Imam Muslim yang dalam ini saya kasih contoh, saya mendengar lafaz ini seperti itu apa adanya dari Rizal. Maka beliau sampaikan demikian. Ya. Persis seperti itu, enggak lebih enggak kurang. Tetapi terkadang ada si periwayat yang sebenarnya nggak jelas nih siapa, perlu diperjelas. Habibi contoh, nama Habibi ada 7 orang. Ini Habibi yang mana? Muslim tahu ini Habibi Al-Habsyi, ya, bukan Habibi bin Kan'an. Habibi Al-Habsyi, saya tahu. Al-Imam Muslim. Hanya saja si guru ketika menyampaikan ini sanad, yang nyebutnya cuma Habibi doang. Maka Imam Muslim menyampaikan apa adanya. Haddatsana Risal, qala akhbarana Habibi, qala haddatsana siapa namanya? Asif dan seterusnya. Dia sebutin apa adanya. Tapi kan ini perlu penjelasan. Nah, di situ masuk Al-Imam Muslim. Beliau menyampaikan dulu persis seperti yang beliau dengar dari gurunya, terus beliau menjelaskan. Habibi wahwa al-Habsyi. Gitu. Faham? Kalimat wahwa al-Habsyi itu penambahan dari sahih dari Al-Imam Muslim sebagai penjelasan tanpa merubah sanad itu. Berbeda halnya dengan contohnya Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Bukhari tahu ini Habibi al-Habsyi. Maka artinya enggak ada masalah. Ya, dia bilang katakan saya haddatsani Risal an Habibi al-Habsyi. Langsung diperjelas oleh Imam Bukhari. Seperti itu bedanya. Kalau Imam Muslim enggak, dia bawakan apa adanya yang dia dengar dari guru, baru dia sampaikan penambahan-penambahan itu. Penambahan yang semestinya. Ya, ini keistimewaan daripada Al-Imam Muslim.
Jelas di atas Imam Al-Bukhari dalam hal itu. Nah, terus juga yang unik dari Imam Muslim itu adalah penyusunannya. Penyusunan kitabnya itu. Semua mengakui itu lebih unggul daripada Imam Al-Bukhari. Kenapa demikian? Sebenarnya kita nggak bilang lebih unggul ya, sebab berbeda metode. Seperti tadi saya bilang, Al-Bukhari itu lebih kepada istimbatul ahkam, ya, dari hadis-hadis. Al-Bukhari menyatakan suatu hukum, baru beliau membawakan hadis-hadis yang berkaitan, yang mendukung hukum tersebut. Hadis Bukhari. Dan kebetulan hukum-hukum yang disampaikan oleh Imam Bukhari itu berurutan sesuai dengan abwabul ilmiah. Seperti aqidah, seperti kitabul iman, al-ilm dan seterusnya. Berurut di situ. Tetapi seperti saya bilang, metodenya adalah menyatakan hukum dulu, baru membawakan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum yang dinyatakan. Itu metodenya Bukhari. Sehingga susunannya pun jadi nggak beraturan hadisnya. Seringkali diulang-ulang. Paham? Berbeda halnya dengan Al-Imam Muslim. Al-Imam Muslim tujuan utamanya itu bukan istimbatul hukum, tapi menuangkan hadis sesuai dengan urutan abwabul ilmiah. Jelas. Bab-bab ilmiah. Itu tujuannya. Karena itu penyusunannya juga rapi. Paham? Itu perbedaannya di situ. Nah, disinilah keunggulan Al-Imam Muslim di dalam penyusunan kitabnya itu jauh lebih rapi dibanding Al-Imam Al-Bukhari. Dan masih banyak lagi, ya, keunggulan-keunggulan daripada Sahih Muslim. Tetapi semua sepakat. Kalau dari segi kekuatan, hadis-hadis yang diriwayatkan dari segi kekuatan, Bukhari lebih unggul. Jelas. Sebab Bukhari di sini lebih ketat di dalam periwayatan hadis dibanding Al-Imam Muslim yang juga ketat, tapi keketatan Bukhari itu jauh lebih tinggi standarnya. Semua sepakat itu. Maka itu ulama bilang dalam suatu syair mereka, tanaza'a qaumun fil Bukhari wa Muslimin, fil Bukhari wa Muslimin, li ayyihima al-fadlu wa li ayyihima fil fadli kanat tagaddumu. Faqultu laqad faqa al-Bukhari sihatan kama faqa fi husni sinaati Muslimu. Katanya itu ulama berselisih paham antara Bukhari dan Muslim. Siapa di antara mereka yang lebih afdal di dalam kitabnya itu? Maka dijawab, Al-Bukhari ya jauh di atasnya Imam Muslim dari segi kesahihan. Sebagaimana Imam Muslim dari segi kecantikan penyusunan kitab jauh di atas Bukhari. Jelas. Nah. Terus juga ulama menyebutkan tentang keunggulan Sahih Bukhari dari segi sihah. Ya, di atas Sahih Muslim. Itu disepakati. Sehingga banyak ucapan-ucapan ulama yang menyatakan demikian. Ya, di sini disebutkan beberapa ucapan tersebut, ya. Bahwasanya ulama sepakat bahwasanya yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab Al-Bukhari wa Muslim. Dari kedua kitab tersebut, Al-Bukhari yang lebih unggul dari segi kesahihannya di atas Sahih Muslim. Nah, banyak lagi ucapan-ucapan ulama tentang hal itu. Bahkan ya cukup sebagai menggobah bahwasanya Imam Muslim merupakan muridnya Imam Bukhari.
Bahkan beberapa dari mereka menyatakan, ya, Al-Imam Muslim hanya mengikuti Bukhari di dalam sahihnya. Melanjutkan, ya, atau mengikuti jejaknya Al-Imam Al-Bukhari. Nah, terus juga satu hal yang perlu kita ketahui tentang kedua kitab itu. Apakah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini mencakup seluruh hadis-hadis sahih sehingga nggak ada yang luput dari keduanya? Kita bilang tidak. Di luar sana masih banyak sekali hadis-hadis sahih yang tidak terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Sebab memang dari awal kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim mereka menyatakan kami menuangkan hadis-hadis di dalam kitab sahih itu, kitab Al-Jami yang kami tulis ini, bukan untuk mencakup seluruh hadis sahih, tidak. Tidak. Ya. Jadi di luar sana masih banyak hadis-hadis yang sahih yang memang tidak tercantum di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Salah satunya apa? Al-Bukhari bilang, saya ini hafal ya 100.000 hadis sahih, 100.000 hadis yang sahih. Dan saya hafal 200.000 hadis yang di bawah sahih. Jelas. Artinya beliau bilang saya hafal 100.000 hadis sahih. Sedangkan di dalam Sahih Bukhari kitab Al-Jami hadis yang dituangkan itu ya nggak sampai segitu. Berarti apa? Berarti kitab Al-Jami' As-Sahih yang disusun oleh Al-Bukhari tidak mencakup seluruh hadis-hadis yang sahih, tapi hanya sebagian hadis-hadis yang sahih. Nah, demikian halnya juga dengan Al-Imam Muslim. Ya, Sahih Muslim tidak mencakup seluruh hadis-hadis sahih, sehingga ketika ada orang setelah mereka meriwayatkan suatu hadis yang sahih yang tidak tercantum dalam Sahih Bukhari dan Muslim, itu bukan hal yang jadi masalah. Ya. Gitu. Nah. Saya rasa ini cukup tentang Al-Imam Muslim dan kitab sahihnya. Kemudian yang berikutnya adalah Imam Abu Dawud. Al-Imam Abu Dawud ini, beliau adalah Sulaiman bin Ash'ath bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad bin Amr bin Amran al-Azdi as-Sijistani. Beliau juga seorang ulama besar yang dari sejak awal itu melakukan perjalanan jauh demi untuk menampung hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau menampung, menulis, ya. Beliau menulis daripada para muhaditsin yang ada di Irak, yang ada di Khurasan, yang ada di Syam, yang ada di Mesir. Beliau lahir tahun 202 Hijriah, wafat di Basrah pada 14 Syawal tahun 275 Hijriah. Artinya beliau wafat di usia 73 tahun. Beliau mengambil ilmu dari banyak. Di antaranya beliau belajar dari Muslim bin Ibrahim, Sulaiman bin Harb, Uthman bin Abi Syaibah, Abil Walid At-Tayalisi, Abdullah bin Maslamah Al-Qanabi, Musaddad bin Musarhad, Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hanbal, Qutaibah bin Sa'id, Ahmad bin Yunus, dan banyak lagi. Nah, mereka yang tadi disebutkan itu adalah guru-gurunya Imam Bukhari, guru-gurunya Imam Muslim. Nah, banyak juga yang mengambil ilmu, mengambil hadis daripada Imam Abu Dawud. Di antaranya putranya Abdullah, Imam Abdurrahman Al-Kisai, Ahmad bin Muhammad Al-Khallal, ya, dan masih banyak lagi. Di antaranya Abu Ali Muhammad bin Ahmad bin Amr Al-Lu'lu'i yang merupakan kepadanya bermuara sanad periwayatan kitab Sunan Abi Dawud. Jelas.
Kitab Sunan Abi Dawud ditulis oleh Imam Abu Dawud itu sejak lama. Dan setelah ditulis itu beliau meriwayatkan kitab itu kepada orang-orang. Sehingga banyak orang-orang ulama-ulama ini yang setelah beliau mengambil langsung kitab Sunan Abi Dawud, yang meriwayatkan Sunan Abi Dawud dari beliau. Dan juga kitab Sunan Abi Dawud yang beliau tulis ini, beliau sodorkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Ahmad bin Hanbal merestuinya. Beliau sendiri bilang, saya itu menulis hadis Nabi Muhammad sekitar 500.000 hadis. Dan dari 500.000 hadis ini saya pilih yang terbaik dan saya tuangkan di dalam kitab Sunan tersebut. Nah, sehingga di dalamnya itu ada sekitar 4.800 hadis. Ya, di situ semuanya hadis-hadis sahih atau yang mendekati peringkat sahih. Nah, sampai beliau bilang dari 4.000 hadis itu, ya, cukup bagi seorang muslim itu 4 hadis. Yang pertama innamal a'malu binniyat, yang kedua min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, yang ketiga la yakunu al-mu'minu mu'minan hatta yarda li akhihi ma yarda li nafsihi. Yang keempat innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Naam. Pujian-pujian ulama tentang Abi Daud banyak sekali. Ya. Adapun kitab sunannya, ya, itu sangat hebat, diterima oleh banyak ulama dan muhaditsin seperti tadi kita katakan, termasuk tadi Imam Ahmad bin Hanbal merestuinya. Nah, sampai Al-Ibn Al-Arabi beliau katakan kalau seseorang nggak punya apapun dari ilmu kecuali Al-Quran dan kitab Abi Dawud, cukup baginya. Kitab Sunan Abi Dawud cukup baginya. Nah, Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali juga bertumpu kepada kitab Sunan Abi Dawud. Nah, dan memuji kitab Sunan Abi Dawud. Kemudian yang berikutnya setelah Imam Abi Dawud, ya, adalah Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi ini adalah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurat bin Musa bin Dhahak As-Sulami. Ya, beliau lahir pada tahun 209 Hijriah. Wafat di Tirmidz malam Senin 13 Rajab tahun 279 Hijriah. Artinya wafat usianya itu sekitar 70 tahun. Nah, beliau itu menimba ilmu hadis dari banyak. Ya, di antaranya beliau menimba ilmu dari guru-gurunya Al-Imam Bukhari sendiri, seperti Qutaibah bin Sa'id, ya, Mahmud bin Ghailan dan lain-lainnya. Ali bin Hajar, ya, Muhammad bin Al-Muthanna dan lain sebagainya. Itu mereka ada guru-gurunya Al-Imam Al-Bukhari, guru-gurunya Al-Imam Muslim. Nah, sebagaimana beliau juga, ya, mendengar dan belajar daripada Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Sebagaimana yang menimba ilmu dari beliau itu banyak. Salah satunya adalah periwayat kitab Sunan dari beliau, yaitu Imam Muhammad bin Ahmad bin Mahbub Al-Mahbubi. Nah, sedangkan kitab yang beliau karang itu, ya, sering disebutnya sebagai Sunan At-Tirmidzi. Ya, Sunan At-Tirmidzi. Juga dinamakan sebagai Jami'. Ya, kenapa dinamakan Jami'? Sebab penyusunannya itu sesuai dengan berurutan dengan al-abwab al-ilmiyah sebagaimana yang kemarin kita bahas. Nah, ya, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutnya Al-Jami' As-Sahih atau menyebutnya juga Sahih At-Tirmidzi. Nah, beliau bilang, ya,
bahwasanya Imam Tirmidzi mengatakan, saya menulis kitab Musnadus Sahih dan saya sodorkan kepada para ulama yang ada di Hijaz dan mereka merestuinya. Saya menyodorkannya lagi kepada ulama-ulama yang ada di Irak dan mereka juga merestuinya, meridhoinya. Saya sodorkan lagi kepada muhaditsin yang ada di Khurasan, mereka juga semuanya merestuinya dan meridhoinya. Sampai beliau katakan, barang siapa yang di rumahnya ada kitab ini, yakni Sunan At-Tirmidzi atau Al-Jami', maka seakan-akan di rumahnya itu ada seorang Nabi yang berbicara. Ialah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW semuanya. Dari sini, ini boleh nih, kita mesti punya nih kitab di dalam rumah kita. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada Ummahat as-Sittah, termaksud tadi Imam Tirmidzi kitabnya itu. Nah, terus juga yang mensyarahkan kitab Sunan Tirmidzi ini banyak. Nah, syarahnya juga banyak. Terus yang berikutnya adalah Imam An-Nasa'i. Al-Imam An-Nasa'i beliau adalah Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Bahar bin Sinan An-Nasa'i. Lahir tahun 225 Hijriah. Wafat di Mekah tahun 303 Hijriah. Nah, Allah, Allah. Imam An-Nasa'i itu wafatnya itu di mana namanya, di Mekah. Beliau keluar dari Mesir pada tahun 302 Hijriah menuju ke arah Dimashq. Apa sebab keluarnya? Ya banyak hal. Ya, tetapi tujuan utamanya adalah kemana namanya? Untuk pergi haji atau umrah melewati Syam. Nah, cuman di masa itu di Syam itu yang pro kepada Muawiyah banyak. Sedangkan di Kufah yang pro kepada Imam Ali bin Abi Thalib juga banyak. Artinya fitnah itu masih ada di masa itu. Imam An-Nasa'i nggak ada urusan dengan pertikaian itu. Beliau seorang alim, seorang ulama besar, seorang ahli hadis. Dan kebetulan ya beliau menyampaikan apa adanya. Salah satu yang beliau tulis itu adalah satu kitab judulnya Fadhailu Al-Imam Ali. Fadhail Imam Ali. Nah, Al-Imam An-Nasa'i ketika menulis kitab Fadhail Imam Ali ini nggak ada urusan dengan fitnah gejolak yang terjadi. Beliau seorang muhadits yang menuangkan apa yang beliau punya, begitu.
Nah ternyata orang-orang yang ada di Syam, beberapa dari mereka itu nggak terima dengan hari ini. Sehingga ya ketika Imam An-Nasa'i keluar dari masjid, ya udah dihadang oleh orang-orang itu. Usianya 88 tahun Imam An-Nasa'i saat itu. Maka orang-orang itu mengeroyok Imam An-Nasa'i. Digebukin sampai babak belur. Sampai diinjek-injek. Diinjek-injek orang tua. Nah, nggak berlalu beberapa hari beliau wafat dari situ. Ya. Dan dikubur di Mekah. Dalam riwayat dikubur di Ramlah atau di Dimashq. Nah, hadal Imam An-Nasa'i. Beliau mengambil hadis dari banyak, di antaranya dari Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Ibrahim, Muhammad bin Mas'adah, ya Muhammad bin Abdul Ala, Al-Harith bin Miskin, Muhammad bin Bashar, Mahmud bin Ghailan, mengambil juga dari Imam Abi Dawud, dan banyak lagi. Sebagaimana yang belajar dari beliau, mengambil hadis dari beliau banyak. Di antaranya Abu Bishr Ad-Dulabi, Abu Qasim At-Tabrani, Abu Ja'far At-Tahawi, dan banyak lagi yang mengambil ilmu dari beliau. Ya. Adapun Sunan An-Nasa'i, ya, Sunan An-Nasa'i perlu kita ketahui, ya, bahwasanya Al-Imam An-Nasa'i itu menulis beberapa kitab. Di antaranya namanya As-Sunan Al-Kubra. As-Sunan Al-Kubra. Ketika beliau menulis itu, beliau hadiahkan kepada gubernur Ramallah, ya. Kemudian sang gubernur ini bertanya kepada Imam Nasa'i, apakah di dalam kitab ini hanya hadis-hadis sahih? Maka An-Nasa'i menjawab, di situ ada hadis sahih, di situ ada hadis hasan, dan ada yang di bawah itu tapi mendekati kepada hadis hasan. Maka sang gubernur bilang, bisakah kamu mengambilkan untukku hanya yang sahih-sahih saja, diringkas? Maka beliau meringkasnya menjadi Sunanus Sughra, yang dikenal dengan sebutan Al-Mujtaba Minas Sunan. Ya, Kitabul Mujtaba namanya. Nah, yang dimaksud dengan Sunan An-Nasa'i ini dia. Bukan Al-Kubranya, tapi As-Sughra. Yang Ummahatus Sit itu, ini dia. As-Sughra. Jelas? Jadi Sunan ada dua yang disusun oleh An-Nasa'i. Ada Al-Kubra, ada As-Sughra. As-Sughra itu yang dikenal dengan sebutan Al-Mujtabah. Sunanul Mujtabah. Nah, yang dimaksud dengan Sunan, dari Ummahatus Sit, Sunan Al-Imam An-Nasa'i, ini dia, As-Sughra. Jelas? Nah, sehingga perlu itu hal kita ketahui. Nah, terus juga setelah Al-Imam An-Nasa'i baru Al-Imam Ibnu Majah. Al-Imam Ibnu Majah ini yaitu Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabai Al-Ghazwaini. Nah, beliau lahir tahun 207 Hijriah dan wafat tahun 275 Hijriah. Beliau melakukan perjalanan demi untuk menuntut ilmu ke negeri-negeri yang sangat banyak, di antaranya Irak, Hijaz, Syam, Persia, Mesir. Kemudian beliau hijrah ke Basra dan Kufah, terus ke Mekah, ke Madinah, Dimashq, Rai dan Fustat, dan banyak lagi demi untuk ilmu. Ya. Adapun kitab Sunan Ibnu Majah, ya,
kitab Sunan Ibn Majah ini dari Ummahatus Sitt, beliau yang paling urutan yang paling di bawah. Ya. Sebab dulunya itu kitab Sunan Ibn Majah ini tidak masuk di dalam Ummahatus Sitt. Ya. Baru setelah itu oleh Imam Abdul Fadl Ibn Tahir Al-Maqdisi wal Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, keduanya yang menjadikan Sunan Ibn Majah ini bagian daripada Ummahatus Sitt. Ya. Apa alasannya? Karena memang apa alasan dia tidak masuk dulunya di dalam Ummahatus Sitt itu? Karena memang dari segi kualitas juga kesahihannya di bawah yang lain-lainnya. Begitu. Terus juga terdapat beberapa hadis dhaifah di situ. Sehingga dari segi urutannya beliau itu yang di bawah. Nah, ini sekilas tentang pembahasan daripada kibarul muhaditsin, khususnya mereka penulis Al-Ummahatus Sitt dan kitab-kitab mereka. Dan dengan bahasan ini kita hatamkan yang apa selama ini kita pelajari selama beberapa bulan ini, kitab Al-Manhalul Latif karya Syekhna Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bawa manfaat bagi kita sekalian. Adapun sebelum kita tutup, kitab Manhalul Latif ini disusun atau ditulis oleh Syekhna Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Saya mendapatkan ijazah dari beliau tatkala saya masih di Hadramaut. Saya menulis surat kepada beliau waktu saya di Hadramaut. Saya menulis surat kepada beliau waktu saya di Hadramaut. Ya, untuk meminta ijazah dari beliau. Dan saya kirim surat itu bersama dengan teman-teman saya yang pergi haji saat itu. Dan surat itu alhamdulillah disampaikan kepada beliau dan dibalas surat itu dengan beliau mengirimkan naskah ijazah kepada saya, ya, yang beliau tanda tangani, sebagaimana juga beliau mengirim karya-karya tulis beliau itu ada 1-2 plastik lebih kurang, ya, kepada saya. Waktu itu saya masih belajar di Hadramaut. Beliau kirimkan melalui orang yang membawa surat saya itu. Itu satu. Kemudian tahun 99 saya pergi haji dari Hadramaut, dan di situ saat saya di Mekah, alhamdulillah saya menghadiri majelisnya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, sehingga saya pun mendapat ijazah secara langsung dari beliau, mendengar dari beliau. Di antaranya saya mendengar dari beliau hadithul musalsal bil awaliyah, hadithul musalsal bil mahabbah, sebagaimana saya dapatkan juga al musalsal bil musafahah wal musyabakah, ya, dan lain sebagainya. Beliau ajak saya masuk ke dalam ruangan khususnya juga, ya. Beliau memberikan ijazah kepada saya, memakaikan imamah kepada saya juga itu waktu. Terus juga beliau cerita banyak hal kepada saya tentang hubungan beliau dengan Al-Walid Al-Habib Naufal bin Jendan, juga dengan hubungan beliau dengan kakek kami Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jendan, ya. Yang intinya saat itu beliau memberikan kepada saya banyak hal saat kita lagi pergi haji. Terus juga sebelum berangkat ke Madinah juga kita datang lagi kepada beliau, ya, mendapatkan ijazah lagi, dikasih lagi banyak hal. Itu sebelumnya lagi juga diundang makan oleh beliau, makan satu nampan dengan beliau, hadir di majalis beliau, alhamdulillah. Itu selama musim haji kita Al-Fagir dan teman-teman, ya, banyak menghadiri dan mendapatkan dari beliau. Itu tahun 99 Masehi, saat pergi haji. Nah,
sampai akhirnya beliau wafat tahun 2005 kalau saya nggak salah. Ya, tahun 2005 beliau wafat di bulan suci Ramadan tanggal 15 Ramadan. Farahimahullah rahmatal abrar. Ya, dengan ijazah yang beliau berikan kepada saya baik mukatabatan maupun ya musyafahatan, ya di sekian banyak kesempatan itu saya ijazahkan kepada hadirin sekalian kitab-kitab yang beliau ijazahkan kepada saya, karya-karya beliau tersebut, di antaranya Al-Manhajul Latif yang kita baca dan kita hatamkan di pagi hari ini, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita sekalian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bil qabul wa tamami kulli sulus lisan dhahan batinan wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقه لنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر كرما وارزق الكل حلالا دائما واقلا يا علماء نعظم بالخير ونكفى كل شر كل شؤون واقرا بالرضا منك العيون اغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك InsyaAllah ini kita udah hatam ya, besok kita libur dulu, terus mungkin beberapa hari ke depan libur dulu karena udah mulai acara-acara maulid-maulid besar di Jabodetabek. Mungkin 1-2 minggu ke depan kita mulai lagi pembacaan kitab yang lain InsyaAllah ya. Wallahu a'lam bishawab. الفاتحة بالقبول تمام كل رسول الله وصلى الله ظهر باتنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. تفضلوا قرأوا الأوراق.